peluang ke Piala Dunia harus terus kita buka, walaupun tidak mudah. Banyak negara yang sudah gagal, ya tapi kembali. Ya, semangat juang. Waktu minta maaf, coba lagi ya, kan jadi semangat. Yes, alhamdulillah. Tepat pagi ini, teka-teki siapa pelatih timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Hari ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir Yes, alhamdulillah. Tepat pagi ini teka-teki siapa pelatih timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Hari ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi umumkan 5 calon pelatih timnas Indonesia. Nomor 3 sangat dipuja-puji supporter tanah air. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora RI, Erick Thohir, mengungkap bahwa pihaknya kini tengah menggodok 5 nama calon pelatih baru timnas Indonesia. Kandidat-kandidat ini berasal dari 3 hingga 4 negara berbeda dan akan menggantikan posisi Patrick Kluivert yang dipecat akhir tahun 2025. PSSI kini berpacu dengan waktu untuk menentukan sosok yang tepat sebelum jadwal padat FIFA Matchday 2026. Berikut ini 3 faktanya. 1. 5 nama misterius dari 4 negara. Dalam tayangan sebuah video di YouTube pada Selasa 4 November 2025, Erick Thohir menyebutkan bahwa PSSI sudah mengantongi 5 nama pelatih potensial. Meski belum dibocorkan identitasnya, nama-nama tersebut dikabarkan berasal dari 3 hingga 4 negara berbeda yang menunjukkan arah pencarian PSSI semakin luas dan selektif. Erick menegaskan setiap calon akan melalui proses penyaringan ketat. Sudah ada 5 nama, tapi kami harus godok lagi, ujar Erick. Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal mencari pelatih hebat, tetapi juga sosok yang sejalan dengan visi jangka panjang sepak bola Indonesia. Ia menambahkan, PSSI ingin belajar dari pengalaman sebelumnya, agar pemilihan kali ini benar-benar matang dan berdampak positif bagi tim Garuda. 2. Melibatkan banyak pihak, PSSI, pemerintah, dan stakeholder. Erick Thohir juga menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih baru ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa atau sepihak. Ia mengaku harus berdiskusi dengan banyak pihak, mulai dari anggota PSSI hingga stakeholder pemerintah, demi menghasilkan keputusan yang solid dan berkelanjutan. Kalau sampai 5 nama ini, kami harus coba diskusi dulu dengan banyak pihak, ujar Erick. Ia mengaku belum tentu semua nama yang masuk daftar bisa langsung tersedia. Ada faktor waktu, kontrak, dan kesediaan yang menjadi tantangan tersendiri. Pendekatan inklusif ini menjadi bentuk transparansi PSSI setelah beberapa kali mendapat kritik terkait keputusan mendadak dalam urusan pelatih nasional. Erick tampaknya ingin berupaya membangun kembali kredibilitas dan kepercayaan publik lewat proses yang terbuka, sambil berharap dirinya kembali diakui publik lagi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman.
Dengan nada penuh kehati-hatian namun optimisme, Erick Thohir menunjukkan bahwa proses ini bukan sekedar mencari sosok di pinggir lapangan, tetapi juga mencari pemimpin yang mampu membangun mental juara bagi skuad Garuda. Kami perlu kesabaran, tapi juga keyakinan. Yang penting, langkah ini menuju perubahan yang lebih baik, ujar Erick Thohir. Apakah pelatih baru nanti akan membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Publik sepak bola tanah air kini menanti dengan harapan besar bahwa era kebangkitan Garuda benar-benar dimulai. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sedang mencoba memperbaiki pola lama dalam mencari pelatih timnas Indonesia. Tidak lagi asal tunjuk atau bergantung pada satu nama, tapi kini lebih berhati-hati, transparan, dan melibatkan banyak pihak. Langkah ini patut diapresiasi karena proses seleksi pelatih memang tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, apalagi setelah beberapa kali pergantian pelatih yang tidak memberikan hasil maksimal. Namun, di sisi lain, kehati-hatian ini juga harus diimbangi dengan ketegasan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Timnas Indonesia punya agenda padat dan butuh arah yang jelas. Terlalu lama dalam proses pemilihan bisa menghambat persiapan dan pembentukan karakter permainan yang konsisten. Kalah 1-3 dari Zambia. Apakah timnas U17 masih bisa lolos ke 32 besar Piala Dunia 2025? Ini hitung-hitungannya. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan pahit 1-3 dari Zambia U17 pada laga pembuka Grup H Piala Dunia U17 2025 di Aspire Academy Al Rayyan, Qatar, Selasa malam 4 November 2025. Meski sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat Zahabi Goli, Garuda Asia gagal mempertahankan keunggulan dan justru kebobolan 3 gol sebelum babak pertama berakhir. Namun, peluang untuk melangkah ke fase gugur belum sepenuhnya tertutup. Berikut ini 3 fakta menarik yang bisa menggambarkan posisi timnas Indonesia U17 setelah hasil kurang menggembirakan tersebut. 1. Brasil U17 kuasai grup, Indonesia di ujung tanduk. Grup H kini dipimpin oleh timnas Brasil U17 yang tampil garang di laga perdana dengan kemenangan telak 7-0 atas Honduras. Hasil itu membuat Brasil memimpin klasemen berkat selisih gol besar, diikuti Zambia di posisi kedua setelah menumbangkan Indonesia 3-1. Sementara itu, timnas Indonesia U17 harus puas di posisi ketiga bersama Honduras yang juga belum meraih poin. Dengan 2 laga tersisa, posisi Garuda Asia kini krusial. 1 kesalahan kecil saja bisa memupuskan peluang lolos. Meski demikian, di dunia sepak bola, terutama di level usia muda, segala kemungkinan masih terbuka. 2. Peluang lolos masih ada, tapi jalannya tak mudah. Sesuai regulasi turnamen, selain juara dan runner-up grup, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Artinya, meskipun gagal finish di 2 besar, Indonesia masih bisa berharap lewat jalur peringkat 3 terbaik. Untuk membuka peluang itu, skenario idealnya adalah meraih 4 poin dari 2 laga tersisa, minimal imbang melawan Brasil dan menang atas Honduras. Dengan hasil tersebut, kans Garuda Asia untuk melangkah ke fase gugur tetap terbuka lebar. Namun, jika hanya mampu menang sekali, nasib Indonesia akan bergantung pada hasil pertandingan dari grup lain. Sebuah situasi yang membuat Nova Arianto dan anak asuhnya harus tanpa celah di 2 laga berikutnya. 3. Harapan tersisa, fokus, mental baja, dan keberanian. Pelatih Nova Arianto diyakini akan menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi 2 partai hidup mati berikutnya. Laga kontra Brasil pada 7 November menjadi ujian besar, sementara duel terakhir melawan Honduras bisa menjadi penentu nasib. Kekalahan dari Zambia memang menyakitkan, apalagi setelah sempat unggul lebih dulu. Tapi di turnamen sekelas Piala Dunia U17, daya juang dan mental pemain muda justru seringkali jadi pembeda. Anak-anak harus segera bangkit, fokus ke laga berikutnya karena peluang masih ada. Begitu kira-kira pesan yang ingin ditegaskan pelatih. Timnas Indonesia U17 kini berada di persimpangan. Jalan menuju 32 besar memang terjal,
tapi bukan tak mungkin ditempuh. Dengan kerja keras, kepercayaan diri, dan sedikit keberuntungan, Garuda Asia masih bisa menorehkan sejarah di Qatar. Sebab, dalam sepak bola, yang mustahil bisa menjadi mungkin ketika semangat juang tak pernah padam. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U17 saat ini bisa dibilang sebagai ujian mental yang sesungguhnya. Kekalahan dari Zambia menjadi tamparan keras, tapi juga menjadi bahan pembelajaran penting bagi skuad muda asuhan Nova Arianto. Di level internasional, terutama ajang sebesar Piala Dunia U17, ketangguhan mental dan kemampuan untuk cepat bangkit seringkali lebih berharga daripada sekedar hasil pertandingan pertama. Peluang untuk lolos ke babak 32 besar masih terbuka, meski jalannya kini lebih menanjak. Kuncinya terletak pada bagaimana tim ini bisa bereaksi terhadap tekanan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi di laga pembuka. Brasil mungkin lawan yang sulit, tapi justru di momen seperti inilah karakter sejati para pemain muda diuji. Apakah mereka bisa tetap tenang, berani mengambil risiko, dan bermain dengan semangat pantang menyerah? Kita perlu melihat hasil ini bukan sebagai akhir, melainkan awal dari perjalanan besar bagi generasi baru Garuda Asia. Sebab di sepak bola, mereka yang mau bangkit setelah jatuh biasanya akan tumbuh menjadi lebih kuat dan matang. Sempat unggul, akhirnya tumbang. Ini respons mengejutkan Erick Thohir soal kekalahan Timnas U17 dari Zambia. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 harus menelan pil pahit di laga perdana Grup H Piala Dunia U17 2025 setelah kalah 1-3 dari Zambia di Doha Selasa 5 November. Padahal skuad muda Garuda sempat memimpin lebih dulu lewat gol Muhammad Zahabi Goli di menit ke-12. Namun, 2 gol dari Abel Nyirongo dan Lukonde Muale membalikkan keadaan. Meski hasilnya mengecewakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberi dukungan penuh. Berikut 3 faktanya. 1. Sempat bikin bangga, Timnas U17 unggul lebih dulu atas Zambia. Di awal laga, semangat anak-anak Garuda Asia benar-benar membara. Pelatih Nova Arianto menurunkan skuad muda dengan kepercayaan diri tinggi dan hasilnya langsung terlihat. Muhammad Zahabi Goli mencetak gol cepat di menit ke-12 yang membuat publik Indonesia bersorak. Gol itu lahir dari permainan cepat dan pressing tinggi yang sempat membuat Zambia kewalahan. Namun sayangnya, euforia itu tak bertahan lama. Zambia bangkit dan membalikkan kedudukan dengan 2 gol cepat sebelum babak pertama berakhir. Kemenangan di depan mata pun buyar dan Indonesia harus mengakui keunggulan Zambia 1-3 di akhir laga. Kekalahan ini menjadi pembelajaran penting bagi tim muda yang baru pertama kali mencicipi atmosfer Piala Dunia. 2. Erick Thohir. Bukan hasil yang diinginkan, tapi mereka sudah berjuang. Usai laga, Erick Thohir tak menutupi kekecewaannya, tapi ia tetap menunjukkan jiwa besar sebagai pemimpin olahraga. Dalam unggahan Instagramnya, ia menulis, "Bukan hasil yang diinginkan, tapi Timnas Indonesia U17 sudah berjuang sekuat tenaga menghadapi Zambia. Sempat unggul, tapi akhirnya harus takluk 3-1. Menurut Erick, perjuangan tim patut diapresiasi. Ia menilai semangat dan kerja keras para pemain muda tidak bisa diukur hanya dari hasil akhir. Bagi Erick, turnamen ini adalah ajang belajar dan pembuktian mental untuk generasi muda sepak bola Indonesia. Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick juga menekankan pentingnya menjaga semangat juang. Ia ingin para pemain tidak kehilangan motivasi meski baru menelan kekalahan di laga perdana. 3. Masih ada harapan Garuda Muda ditantang bangkit lawan Brasil dan Honduras.
Kekalahan dari Zambia membuat Indonesia tertahan di posisi ketiga klasemen sementara Grup H. Namun perjalanan belum berakhir. Masih ada 2 laga krusial menanti, melawan Brasil pada Jumat 7 November dan Honduras pada Selasa 10 November. Erick Thohir menyemangati tim dengan pesan singkat tapi penuh makna. Masih ada 2 pertandingan fase grup melawan Brasil dan Honduras. Harus bisa bangkit. Ayo semangat Garuda Muda! Pesan itu jadi cambuk motivasi bagi para pemain muda yang kini harus tampil tanpa beban tapi tetap penuh determinasi. Jika mampu mencuri poin di 2 laga tersisa, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak 32 besar masih terbuka lebar. Lebih lanjut, kekalahan dari Zambia seharusnya tidak dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari proses pembelajaran penting bagi Timnas Indonesia U17. Skuad muda ini baru pertama kali mencicipi atmosfer kompetisi sekelas Piala Dunia, dan itu sendiri sudah merupakan pencapaian luar biasa. Mereka sempat unggul, yang berarti potensi besar itu nyata. Hanya saja konsistensi dan ketenangan di bawah tekanan masih perlu diasah. Erick Thohir sudah berada di jalur yang tepat dengan menekankan semangat juang dan pembelajaran. Dalam usia muda, pengalaman seperti ini jauh lebih berharga daripada sekedar hasil di papan skor. Kekalahan memang menyakitkan, tapi dari situlah karakter dan mental juara ditempa. Garuda Muda kini punya kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit. Laga melawan Brasil dan Honduras nanti akan menjadi ujian sesungguhnya. Bukan hanya tentang strategi di lapangan, tapi juga tentang daya tahan mental dan rasa percaya diri. Jika mereka mampu memetik pelajaran dari laga perdana, bukan tak mungkin kejutan besar akan lahir dari tim muda ini. Jangan biarkan kekalahan pertama memadamkan semangatmu, Garuda Muda. Justru di saat seperti inilah semangat sejati diuji. Kalian sudah membuktikan bisa unggul lebih dulu. Artinya kemampuan dan potensi itu ada. Sekarang waktunya menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya tim yang bisa memulai dengan baik, tapi juga mampu menyelesaikan dengan kuat. Ingat, setiap tim besar pernah merasakan pahitnya kekalahan sebelum akhirnya berdiri sebagai pemenang. Gunakan rasa kecewa itu sebagai bahan bakar untuk bangkit, bermain lebih fokus, lebih berani, dan lebih percaya diri. Bangkitlah dengan kepala tegak, karena seluruh Indonesia ada di belakangmu. Setiap langkah, setiap peluh, dan setiap usahamu adalah pembanggaan bagi negeri ini. Teruslah berjuang Garuda Muda, karena perjalanan menuju kejayaan baru saja dimulai. Tersandung di laga perdana, Nova Arianto bongkar alasan Timnas U17 takluk dari Zambia. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 membuka perjalanan mereka di Piala Dunia U17 2025 dengan hasil kurang memuaskan. Bermain di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Selasa 4 September 2025 malam WIB, skuad Garuda Asia harus mengakui keunggulan Zambia U17 dengan skor 1-3. Nova Arianto pun membeberkan penyebab kekalahan sekaligus memberikan evaluasi tajam untuk laga berikutnya kontra Brasil U17. Berikut ini 3 faktanya. 1. Determinasi yang tak konsisten di 2 babak. Pelatih Nova Arianto menyoroti perbedaan mencolok antara penampilan anak asuhnya di babak pertama dan kedua. Ia menilai di babak pertama pemain tampil ragu-ragu dan kehilangan fokus, sementara di babak kedua mereka justru menunjukkan semangat juang lebih tinggi. Kita bisa lihat ada perbedaan secara permainan di babak pertama dan babak kedua. Saya bisa melihat di babak kedua pemain saya punya determinasi lebih baik dan akhirnya kita bisa banyak membuat peluang. Itu yang harus diperbaiki saat lawan Brasil nanti, kata Nova usai laga.
Secara permainan, Garuda Asia sebenarnya sempat unggul cepat lewat gol Zahabi Goli di menit ke-12. Namun, konsentrasi mereka goyah. Dalam 7 menit saja, Zambia membalikan keadaan lewat 2 gol Abel Nyirongo 35, 37, dan 1 gol Lukonde Mwale 41. Ketidakstabilan ini menjadi catatan penting bagi pelatih berusia 44 tahun itu. 2. Nova Arianto akui kekecewaan tapi tetap apresiasi pemain. Kekalahan di laga perdana tentu menjadi pukulan bagi timnas U17, apalagi ini merupakan momentum penting untuk membangun kepercayaan diri di turnamen dunia. Nova tak menutupi rasa kecewanya tetapi tetap menegaskan apresiasinya kepada para pemain muda yang sudah berjuang maksimal. Secara hasil, kita pasti kecewa karena tidak dapat poin di pertandingan pertama. Tapi sekali lagi, saya apresiasi kepada pemain yang sudah sangat bekerja keras. Nova sadar bahwa skuadnya masih berproses menghadapi lawan-lawan tangguh. Ia berharap kekalahan ini bisa menjadi bahan pembelajaran berharga agar di pertandingan berikutnya, mental bertanding dan ketenangan anak asuhnya lebih matang. 3. Pelajaran penting menjelang laga berat kontra Brasil U17. Bagi Nova, kekalahan dari Zambia bukan sekedar hasil tapi juga pengingat tentang pentingnya keberanian. Ia menegaskan bahwa bermain di level Piala Dunia membutuhkan mental baja dan rasa percaya diri tinggi. Pemain harus bisa merasakan levelnya sekarang. Di Piala Dunia, kalau kita tidak berani bermain atau takut, situasinya akan jadi sulit buat kita. Tutur ex-asisten pelatih timnas senior itu. Tantangan selanjutnya tak main-main. Brasil U17 yang di laga pertama membantai Honduras 7-0. Nova menyadari skuadnya butuh kesiapan ekstra baik fisik maupun mental untuk menghadapi tim sekelas Kanaring Hamuda. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup H tanpa poin di bawah Brasil dan Zambia. Namun, peluang lolos ke fase berikutnya masih terbuka jika mampu tampil lebih berani dan solid di laga berikutnya. Dan lebih jauh, situasi yang dialami timnas Indonesia U17 ini mencerminkan tantangan klasik yang sering dihadapi tim muda di turnamen besar. Inkonsistensi dan mental yang belum terbentuk sepenuhnya. Nova Arianto tampak memahami betul bahwa masalah bukan semata pada taktik, melainkan pada kepercayaan diri dan kesiapan mental bertanding di level dunia. Meski unggul lebih dulu, Garuda Asia kehilangan fokus di momen krusial, hal yang sering menjadi pembeda antara tim berpengalaman dan tim yang masih belajar. Namun di sisi lain, performa mereka di babak kedua memberi secercah harapan. Ada peningkatan determinasi, keberanian untuk menekan, dan tekad untuk tidak menyerah meski tertinggal. Nova pun bijak dalam menanggapi situasi, kecewa tetapi tetap memberi apresiasi. Sikap seperti ini penting untuk menjaga moral pemain muda agar tidak patah semangat terlalu dini. Kekalahan dari Zambia seharusnya menjadi titik refleksi bukan alasan untuk merendah. Turnamen ini adalah panggung pembelajaran, tempat di mana pemain bisa memahami arti tanggung jawab mengenakan lambang Garuda di dada. Jika mental itu terus diasah, bukan tidak mungkin laga berikutnya melawan Brasil akan menjadi momentum kebangkitan dan pembuktian sejati bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, justru di sanalah kekuatan sejati mulai tumbuh. Timnas Indonesia U17 telah menunjukkan semangat juang di babak kedua, dan itu bukti bahwa mereka punya potensi besar untuk bangkit. Jangan biarkan hasil hari ini memadamkan keyakinan bahwa Garuda Muda mampu bersaing di level dunia. Setiap pemain harus mengingat mereka sedang membawa mimpi jutaan anak Indonesia di pundak mereka. Setiap langkah di lapangan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kematangan, bukan sekedar mengejar skor. Gagal hari ini bukan berarti kalah selamanya. Ini hanya ujian untuk menyiapkan kemenangan yang lebih indah nanti. Bangkitlah dengan hati yang berani, mainlah dengan keyakinan penuh dan buktikan bahwa semangat Garuda tidak padam. Karena yang terpenting bukan seberapa keras kamu jatuh, tapi seberapa kuat kamu bangkit setelahnya. Comeback yang belum sempurna,
Ole Romeni akhirnya main lagi, tapi Oxford United malah dibantai 0-3. Sebelumnya diberitakan, pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, akhirnya mencatatkan penampilan perdananya di musim 2025-2026 bersama klub barunya, Oxford United, dalam ajang Championship Inggris. Namun, debut tersebut belum berjalan manis. Oxford justru tumbang telak 0-3 dari tamunya, Stoke City, di Stadion Kasam, Rabu 5 November 2025 dini hari WIB. Berikut ini 3 faktanya. 1. Debut oleh Romeni usai absen panjang, hanya main 15 menit. Setelah berbulan-bulan menepi akibat cedera, Ole Romeni akhirnya kembali merumput. Ia dimainkan oleh pelatih Gary Rowett pada menit ke-81 menggantikan Stanley Mills. Dalam waktu yang singkat itu, Romeni sempat menunjukkan semangat tinggi meski belum bisa memberi dampak berarti bagi timnya. Menurut data FOTMOB, pemain kelahiran Nijmegen ini mencatat akurasi umpan 100% dari 1 percobaan, 5 sentuhan bola, serta memenangkan 1 duel. Namun, ia juga sempat terjebak offside 1 kali dan melakukan 1 pelanggaran. Meski tampak sederhana, statistik ini menandai langkah awal penting bagi sang striker untuk kembali ke performa terbaiknya. Gary Rowett sebelumnya menegaskan ia tak ingin memaksakan Romeni bermain sebelum benar-benar pulih 100%. Kami butuh dia dalam kondisi terbaik, tidak hanya untuk 1 laga, tapi untuk jangka panjang, ujar sang pelatih beberapa waktu lalu. 2. Oxford United dibantai di kandang sendiri. Sayangnya, laga debut itu harus diwarnai hasil pahit. Oxford United kalah telak 0-3 di hadapan pendukungnya sendiri. Lewis Baker menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah setelah mencetak 2 gol di menit ke-10 dan ke-48 serta memberikan assist bagi gol Stephen Nzonzi pada menit ke-32. Kekalahan ini membuat Oxford tertahan di peringkat ke-19 klasemen sementara dengan hanya 13 poin dari 14 pertandingan. Sebaliknya, Stoke City melesat ke posisi kedua dengan 27 poin, hanya terpaut 4 angka dari pemuncak klasemen Coventry City. Kekalahan besar ini menjadi alarm keras bagi tim berjuluk The Youths untuk segera bangkit jika tak ingin terjerumus ke zona degradasi. 3. Romeni siap bersaing rebut posisi inti. Meski penampilan perdananya belum menghasilkan kemenangan, kembalinya oleh Romeni disambut positif oleh kubu Oxford. Setelah lama absen akibat cedera yang dialami saat Piala Presiden 2025, ia akhirnya dinyatakan fit sepenuhnya oleh tim medis. Sebelumnya, ia telah melewatkan 13 laga Championship dan 2 pertandingan Carabao Cup. Kini, sang penyerang berniat menebus waktu yang hilang. Dalam beberapa pekan ke depan, Romeni akan bersaing memperebutkan tempat inti di lini depan Oxford. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kembalinya Romeni ke lapangan adalah kabar menggembirakan. Ia diharapkan bisa kembali tampil konsisten agar tetap menjadi pilihan utama di skuad timnas Indonesia. Lebih lanjut, penampilan perdana oleh Romeni setelah absen panjang sejatinya menjadi momen haru sekaligus ujian mental. Setelah berjuang melawan cedera, ia akhirnya kembali ke lapangan meski hanya bermain singkat dan belum mampu mengubah hasil pertandingan. Namun, inilah wajah nyata sepak bola. Kadang tidak selalu tentang hasil di papan skor, melainkan tentang keberanian untuk bangkit dan mencoba lagi. Oxford United memang kalah telak, tapi kehadiran Romeni memberi sinyal bahwa masa pemulihan telah selesai dan babak baru karirnya dimulai. Bagi seorang pemain yang sempat terhenti karena cedera, 15 menit di lapangan bisa terasa seperti kemenangan tersendiri. Kini, yang dibutuhkan hanyalah waktu, kepercayaan pelatih, dan ritme bermain yang kembali terbangun. Di sisi lain, kekalahan 0-3 di kandang sendiri tentu menjadi cambuk bagi Oxford untuk berbenah. Tim harus lebih kompak dan tajam agar kerja keras individu seperti Romeni tidak harus berakhir sia-sia.
Situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal fisik, tapi juga ketahanan mental, baik bagi pemain yang baru pulih maupun tim yang sedang mencari arah permainan terbaiknya.